Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan sosial di mata kuliah Psikologi Pengantar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, MPSI. Baik, kita akan masuk ke pengertian. Perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Akan tetapi, berbeda dengan kehidupan lainnya, manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Nah, di slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di sini ada 5 faktor. Faktor pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, ada kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Yang ketiga, ada pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Poin keempat yaitu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Di sini, kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan bahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan bahasa yang sangat baik. Yang kelima ada status sosial. Ekonomi kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Nah, di slide berikutnya ada indikator perkembangan sosial anak. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, ada mengetahui perasaan teman dan merespon secara wajar. Yang ketiga, ada berbagi dengan orang lain. Dan keempat, menghargai hak pendapat dan karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah atau menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam ada bersikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh ada menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, senang, sedih, atau antusias, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Di slide selanjutnya ada tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu pertama, masa kanak-kanak awal 0-3 tahun disebut dengan subjektif. Masa di mana anak-anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak, olah tubuh, dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contohnya merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang sekitarnya saat berinteraksi. Yang kedua yaitu masa krisis, yaitu 3-4 tahun atau fourth elder. Masa tingkat sosialisasi anak dalam berproses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir atau 4-6 tahun subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan diri, cara berbicara, dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan dari tahap ini adalah A.
anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan sekolahnya. Yang B, anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. Yang C, anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Yang D, anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman-teman sekolahnya. Yang keempat ada masa anak sekolah 6-12 tahun atau objektif. Masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, masa kritis 2, yaitu umur 12-13 tahun, pre-puber. Anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan, sehingga mendorong anak bersosialisasi, lebih akrab dengan teman sebaya dan di lingkungan sekitarnya. Oke, teman-teman, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.